Yang pertama, kita harus menyiapkan software Minitab dan jangan lupa untuk menyiapkan datanya. Pada awalnya, data yang disiapkan berbentuk seperti ini. Ada C1 dan C2T, lalu ada C4 dan C5. Namun karena di sini C1 dan C2 ini memiliki adalah sebuah data yang berbeda. C1 ini adalah data numerik dan C2 ini merupakan data string, maka kita akan membagi C1 dan C2 sesuai dengan hospitalnya masing-masing. Menjadi seperti ini. Jadi kita membagi A, rating hospital A dengan kolom tersendiri dan rating hospital B dengan kolom tersendiri. Kemudian untuk pertama kita akan melakukan uji dua varian, yaitu kita klik untuk data yang pertama, yaitu data C1 dan C2. Kita klik Start, lalu kita pilih Basic Statistic, dan kita pilih Two Variances. Di sini kita milih each sample is in its own column. Lalu untuk sampel satunya, karena di sini variabelnya menggunakan A, jadi kita memilih variabel A di C1. Begitupun dengan sampel 2, kita menggunakan yang ada di C2, yaitu variabel B. Lalu kita options. Di sini untuk rasionya, kita tetap memilih sampel 1 varians dibagi sampel 2 varians. Kemudian untuk confidence levelnya yaitu tetap 95 dan hypothesis rasionya yaitu 1 serta alternatif hipotesisnya yaitu rasio tidak sama dengan hipotesis rasio. Jangan lupa untuk mengklik use dan atau mencentang use test and confidence intervals based on normal distribution. Lalu kita oke. Maka akan muncul hasil seperti ini. Yang pertama, ada deskriptif statistik, yaitu dengan variabel A dan variabel B sesuai. Lalu dengan N atau banyaknya data itu, dari variabel A ada 20, begitupun dan variabel B ada 20. Standar deviasi dari variabel A adalah 8,183. Standar deviasi dari variabel B adalah 12,431. Lalu varians dari variabel A adalah 66,958 dan varians dari variabel B adalah 154,537. Selanjutnya yaitu rasio of variance. Estimasi rasio di sini adalah 0,433281. Estimasi ini bisa juga kita kenal sebagai F-hitung. Lalu ini untuk tesnya atau pembuktiannya. Hipotesis yang pertama yaitu H0 sigma kuadrat sigma 1 kuadrat tidak dan sigma 2 kuadrat sama dengan 1. Lalu H1-nya atau alternatif hipotesisnya yaitu H1 dan sigma 1 kuadrat di mana sigma 2 kuadrat itu tidak sama dengan 1. Dengan significance levelnya yaitu alpha sama dengan 0,05. Di sini dapat kita ketahui bahwa statistik uji dari data C1 dan C2 ditemukan adalah 0,43 dengan di F1 yang didapatkan dari banyaknya data dikurangi 1 karena data 20 dikurangi 1 menjadi 19. Begitupun dengan DF2 yaitu banyaknya data atau N dikurangi 1 didapatkan 19 dengan p-value 0,076. Jadi karena p-value-nya lebih dari significance level atau level signifikan, taraf signifikan, maka dapat diketahui bahwa data ini adalah gagal tolak H0 serta variansinya sama. Setelah itu, kita akan mencoba untuk
data di kolom C4 dan C5. Menggunakan uji dua varians dengan cara seperti tadi. Step basic statistik, lalu kita klik dua varians. Di sini kita tetap pilih each sample. Di sampel 1, kita ubah dengan variabel yang ada di C4, yaitu rating hospital A. Dan di sampel 2, kita ubah dengan variabel yang ada di C5, yaitu rating hospital B. Lalu kita pilih options. Sama seperti tadi untuk rasionya, sampel 1 varian dibagi sampel 2 varian. Confidence levelnya juga sama, 95. Hipotesis rasionya yaitu 1. Dan alternatif hipotesis atau H1-nya yaitu rasio tidak sama dengan hipotesis rasio. Dengan mengklik use test ini, lalu kita OK, kita klik OK. Dapatkan seperti ini. Untuk deskriptif statistiknya, untuk variabelnya dapat dilihat ada rating hospital A dan rating hospital B dengan N yaitu tadi banyaknya data 31 kedua data ini, lalu standar deviasinya untuk A 14,410 dan untuk B 11,614. Untuk variansi yang A ada 207,645 dan variansi B 134,880. Lalu ada estimasi rasionya atau efisumnya yaitu 1,53949. Kemudian untuk tesnya, di sini hipotesis nolnya atau H0 H0 sama dengan sigma 1 kuadrat, di mana sigma 2 kuadrat ini sama dengan 1. Lalu ada H1 atau alternatif hipotesisnya adalah H1 sama dengan sigma 1 kuadrat, di mana sigma 2 kuadrat tidak sama dengan 1. Dengan significance levelnya yaitu alpha sama dengan 0,05. Di sini dapat didapatkan uji statistiknya yaitu 1,54 dan di F1 di F itu derajat bebas yaitu tadi N dikurangi dengan 1 di mana N-nya 31, maka 31 dikurangi 1 sama dengan 30, begitu pun di F2. Lalu ada p-value-nya yaitu 0,243. Karena p-value ini lebih besar dari alpha, maka pada data rating hospital A ini juga didapatkan kesimpulan bahwa dia adalah gagal tolak H0 dan variansinya sama. Lalu kita akan mencoba yang kedua yaitu two sample T. Caranya mirip seperti tadi, kita awalnya memilih C1 dan C2 terlebih dahulu, kita klik Start, Basic Statistik, lalu di sini kita pilih two sample T. Di sini kita memilih sama seperti tadi, yaitu each sample, lalu di sampel 1 kita pilih yang ada di C1 yaitu A. Dan di sampel 2 kita pilih B. Lalu kita klik options. Di sini confidence levelnya yaitu 95. Lalu hipotesisnya 0,0. Alternatif hipotesisnya hipotesis lebih besar daripada hipotesis difference lebih besar daripada hipotesis difference. Saya gunakan tidak sama dengannya. Lalu kita jangan lupa klik assume equal variance. Lalu kita OK. Lalu kita OK. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk kolom deskriptif statistik sebenarnya sama seperti tadi ya. Dengan sampel yaitu A dan B variabelnya. Lalu ada N, banyaknya data itu 20.
Lalu ada mean atau rata-rata yaitu 80,3 untuk A dan untuk B 59,3. Lalu ada standar deviasi yaitu 8,18 dan 12,4. Lalu standar error mean-nya yaitu 1,8 dan 2,8. Untuk estimasinya yaitu kita dapatkan diferensinya 21, full standar deviasinya 10,52. Kemudian untuk tesnya untuk hipotesis yang pertama yaitu H0 sama dengan mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Lalu yang kedua, satunya atau alternatif hipotesisnya yaitu H1 di mana mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Di sini didapatkan t-value-nya yaitu 6,31 dan di F-nya atau derajat bebas adalah 38, di mana N1 plus N2 dikurangi 2. N1-nya 20 ditambah N2 20 dikurangi 2, 40 kurang 2 sama dengan 38. Maka hasilnya dapat ditulis seperti ini. Untuk tabel C4 dan C5 juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik start, lalu kita pilih basic statistik, lalu kita pilih to sample T. Di sini kita pakai each sample. Lalu untuk sampel yang pertama kita menggunakan yang ada di kolom C4 yaitu rating hospital A. Lalu di sampel yang kedua kita menggunakan C5 yaitu rating hospital B. Lalu kita pilih options. Sama seperti tadi. Ini 95 confidence levelnya, lalu hipotesis difference-nya 0,0. Alternatif hipotesis atau hasilnya yaitu difference tidak sama dengan hipotesis difference. Jangan lupa untuk centang assume equivariance. Kalau kita oke, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk deskriptif statistiknya yaitu sampelnya ada 2 sesuai variabel yaitu rating hospital A dan rating hospital B, di mana masing-masing data tadi memiliki banyak data yang sama juga yaitu 31. Untuk mean rating hospital A ada 72,4 dan untuk mean atau rata-rata dari rating hospital B yaitu 57,3. Standar deviasi dari rating hospital A adalah 14,4 dan standar deviasi dari rating hospital B adalah 11,6. Lalu standar error rata-ratanya adalah 2,6 untuk A dan untuk B 2,1. Lalu yang kotak selanjutnya yaitu estimation for difference. Ini dapat diketahui difference-nya 15,10, full standar deviasinya 13,09. Lalu di kolom tes ini, hipotesis yang pertama atau H0, di mana mu1 kurang mu2 sama dengan 0, dan untuk H1-nya yaitu di mana mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Maka akan didapatkan t-value-nya yaitu 4,54. Dan di F ini tadi atau derajat bebasnya yaitu N1 plus N2 dikurangi 2, N1-nya 31, N2-nya 31, berarti 62 dikurangi 2 berarti hasilnya 60. Maka sesuai. Maka beginilah hasil dari uji to sample T serta uji 2 varian tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih karena telah menonton. Saya Hafsah Nurhibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.